Baik, saat ini saya sedang berada di Pasar Sleman. Nah, tepatnya di sini kita akan berbelanja beberapa alat bahan-bahan untuk keperluan KKN di Desa Botokulon. Nah, yang alat atau bahan yang akan kami beli, yang pertama di sana akan kita beli nanti benih dan juga polybag. Kemudian di toko sebelah sana kita akan membeli baki kecil untuk tempat microgreen. Oh ya, ketika kita berbelanja di pasar ini jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama menggunakan masker untuk di tempat umum dan tentunya menjaga jarak kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Begitu, mari kita cek di tokonya. Kita sudah mendapatkan bayam hijau 5 pack dan polybag 1 truk keperluan KKN. Nah, kita sudah selesai berbelanja alat dan bahan untuk keperluan KKN di Dusun Boto. Yang ini ada polybag dengan ukuran 20x20 dan benih bayam, dan di sini kita sudah membeli baki untuk keperluan alat untuk microgreennya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diansyah Sanjaya dari kelompok T7248Y KKN UPN Veteran Yogyakarta angkatan ke-72. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan microgreen. Nah, sebelum kita jelaskan bagaimana proses pembuatan microgreen, saya akan jelaskan apa itu microgreen. Jadi, microgreen di sini merupakan tanaman yang dipanen pada usia yang masih muda, sekitar 7-14 hari, dengan tujuan agar kandungan gizi, nutrisi, vitamin hingga mineralnya masih cukup tinggi, yang mana satu tanaman usia yang masih muda dengan tanaman yang sudah dewasa memiliki kandungan yang sama, sehingga untuk anak-anak ataupun orang yang kesulitan ataupun tidak terlalu menyukai sayuran dapat terpenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, mineral dan lain sebagainya melalui mengkonsumsi sayuran yang usianya masih dini, sehingga tujuannya adalah dengan mengkonsumsi microgreen ini dapat meningkatkan daya serap dalam sayuran itu sendiri, karena satu tanaman microgreen yang masih muda dengan tanaman yang sudah dewasa memiliki kandungan yang sama. Artinya walaupun sedikit sayuran yang dikonsumsi, tetapi kandungan nutrisi yang diperoleh sama halnya dengan mengkonsumsi sayuran yang sudah dewasa, sehingga dapat menjadi solusi bagi teman-teman semua yang memiliki kesulitan atau tidak begitu menyukai sayuran begitu. Nah, untuk penanamannya di sini saya akan perkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada tempat media. Tempat media ini dapat berupa baki yang masih bersih bagus seperti ini, atau dapat juga menggunakan bahan alat-alat bekas seperti di sini merupakan bekas dari tempat kue, sehingga dapat digunakan kembali menjadi sebagai tempat microgreen nantinya. Selain tempat, ada juga media tanam. Nah, media tanam ini ada 2 jenis. Yang pertama ada yang sintetis, bisa digunakan rock wool seperti ini yang biasa digunakan untuk hidroponik, dan bisa juga menggunakan tanah seperti ini sebagai media alaminya. Selanjutnya ada benih. Nah, benih yang kita gunakan biasanya merupakan benih-benih sayuran yang berupa sayuran daun yang memiliki nilai ekonomis yang tidak terlalu mahal, karena nantinya dalam kita membuat microgreen ini akan sangat banyak membutuhkan benih, sehingga pilihlah sayuran sesuai dengan kesukaan ataupun kemampuan teman-teman. Nah, di sini saya ada benih sayuran bayam hijau, kemudian ada benih selada hijau, ada juga benih kangkung, kemudian benih bayam merah, dan juga ada benih pakcoy.
coy di sini. Nah, benih-benih sayuran ini bisa digunakan sebagai microgreen karena memiliki ukuran yang tidak begitu besar, serta sayuran ini dipanen untuk dikonsumsi daunnya, karena cocok sekali dengan microgreen yang dipanen di usia muda, sehingga yang dikonsumsi juga hanya daun dan batangnya yang masih segar gitu. Selanjutnya penutup ini nanti digunakan untuk menutup microgreen yang sudah dibuat, tujuannya agar benih-benih tadi dapat lebih mudah berkecambah sehingga persentase kehidupannya lebih tinggi. Selain itu ada sprayer, digunakan untuk membasahi media sekaligus menyiram tanaman microgreen ini setiap harinya. Kemudian ada cetok untuk memindahkan media ke tempat penanaman. Selanjutnya ada gunting untuk memotong bungkus benih microgreen tadi. Akan saya praktekkan pertama kali menggunakan media sintetis terlebih dahulu dari rockwool. Rockwool dipotong setipisnya seperti ini, kurang lebih sekitar 1 cm sampai 2 cm, gunakan sebagai alas untuk media tumbuh dari benih nanti. Kemudian dirapihkan seperti ini. Setelah setelah rockwool sudah tertata seperti ini, tinggal dibasahi hingga lembab. Nah, hingga cukup lembab seperti ini, kemudian benihnya kita ratakan di atas medianya. Nah, kali ini saya akan menggunakan benih bayam hijau untuk media kali ini. Nah, ini benihnya sangat lembut sekali sehingga harus rata dalam menyemainya agar nantinya pertumbuhannya juga baik. Nah, diratakan seperti ini perlahan-lahan di atas media. Setelah dirasa sudah cukup rata, kita singkirkan dulu karena untuk biar tidak terkena percikan air dan tidak merusak benih yang belum ingin kita tanam. Nah, untuk benih yang sudah ditabur di atas media rockwool seperti ini, kemudian dibasahi lagi agar tujuannya benih ini mendapatkan air untuk sebagai energinya nanti untuk berkecambah. Disemprotkan lagi seperti ini. Hingga media cukup lembab, tapi jangan sampai ada genangan air karena dapat menimbulkan kebusukan pada benih bayam hijau ini nanti. Nah, setelah lembab seperti ini, kemudian ditutup dengan kain bis ataupun plastik yang tidak tembus cahaya, sehingga harapannya benih ini dapat lebih mudah berkecambah, karena benih sayuran ini dapat berkecambah dalam kondisi tanpa cahaya selama kurang lebih 1-2 hari. Nah, setelah 1-2 hari dibuka, kemudian dilihat apakah sudah berkecambah. Ketika sudah berkecambah, kemudian ditaruh di tempat yang tidak terkena matahari yang terik langsung, tetapi ada naungannya terlebih dahulu, sehingga benih ataupun bibit microgreen ini nanti dapat menyesuaikan secara perlahan, karena ketika baru saja berkecambah kemudian langsung kena terik sinar matahari,
biasanya bibit itu tidak kuat sehingga dapat mengalami kekeringan bahkan sampai mati nantinya. Nah, setelah ditutup seperti ini, disimpan di tempat yang aman dan tidak terkena cahaya selama 1-2 hari. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan menggunakan media alami dari tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kompos dengan perbandingan 1:1. Nah, ini sudah dicampur, kemudian kita masukkan ke dalam media, dalam tempat microgreen ini menggunakan cetok, atau bisa juga menggunakan tangan bila tidak ada cetok. Kemudian tanahnya diratakan agar medianya seimbang ratanya, tingginya sama. Nah, setelah media sudah dari tanah dan kompos dengan perbandingan 1:1 ini sudah rata di tempat tumbuh microgreen nanti, kemudian dilembabkan lagi sama dengan proses sebelumnya. Disemprotkan air, bisa juga untuk mempercepat digunakan disirami langsung dengan air sehingga lembab, tapi jangan sampai tergenang karena untuk menghindari busuknya benih pada media nantinya. Nah, setelah media sudah cukup lembab seperti ini, kemudian benihnya ditabur di atasnya, sama dengan proses yang menggunakan media dari rockwool tadi. Nah, setelah benihnya ditabur di atas media seperti ini, kemudian dilembabkan lagi, disemprotkan lagi untuk memacu pertumbuhan dari si benih itu nantinya. Disemprotkan air dengan sprayer hingga dirasa lembab dan cukup, tapi jangan sampai tergenang karena untuk menghindari benih ini mengalami kebusukan oleh jamur dan bakteri lainnya. Nah, setelah dibasahi hingga lembab seperti ini, ditutup lagi dengan plastik dan disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari untuk merangsang pertumbuhan dari benih ini nanti. Nah, selama kurang lebih 1-2 hari. Nah, tadi sudah saya praktekkan bagaimana cara pembuatannya. Saya akan menunjukkan bagaimana hasilnya ketika sudah usia 14 hari dan sudah siap untuk dipanen. Ya, ini merupakan contoh microgreen yang sudah berusia 14 hari dan sudah dapat dipanen. Ini microgreen dari bahan bayam hijau. Nah, cara panennya untuk microgreen itu simpel sekali, bisa dicabut langsung seperti ini, kemudian tanahnya dibersihkan, atau lebih praktis lagi kita gunting bagian tanamannya langsung seperti dari bawah seperti ini. Nah, ini setelah kita gunting nanti kita bersihkan dan terserah teman-teman nantinya mau dikonsumsi dalam bentuk apa, tapi biasanya microgreen ini dikonsumsi sebagai lalapan, salad, ataupun sebagai isian pada risol dan lain sebagainya. Bisa juga digunakan sebagai hiasan atau garnish pada makanan bapak, ibu, atau teman-teman semuanya. Jadi pemakaiannya sangat fleksibel dan mudah. Oh ya, satu hal yang saya lupakan, setelah umur kurang lebih 7 hari setelah benih disebar dan sudah berkecambah,
perlu diberi nutrisi. Nah, nutrisinya berupa apa? Berupa pupuk set A yang diencerkan. Nah, takarannya berapa untuk microgreen? Karena dia masih usia yang sangat dini, sehingga pupuknya jangan terlalu berlebihan, karena ketika pupuk terlalu berlebihan nantinya justru dapat membuat tanaman ini mati karena terjadi kehilangan cairan karena konsentrasi di luar terlalu tinggi. Nah, pemberian pupuknya bagaimana? Takarannya berapa? Nah, takarannya kurang lebih 1 sendok makan set A dilarutkan dalam 2 liter air dan disemprotkan atau dikocor kepada microgreen ini. Bisa menggunakan sprayer ini, dikocor begitu, disemprotkan 2 liter air ZA 1 sendok makan dilarutkan dalam 2 liter air, kemudian diaplikasikan dengan cara dikocor atau disemprot seperti ini. Nah, setelah itu ditaruh di tempat yang terdapat sinar matahari yang cukup. Nah, begitulah pembuatan microgreen pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam dari saya, KKN tematik T7248Y UPN Veteran Yogyakarta. Saya Ardiansyah Sanjaya, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus microgreen menika tanaman sayur-sayuran ingkang dipun semai lan dipun panen kanthi usia ingkang tasih dini. Usia bibit nggih menika 7 sampai 14 hari. Nah, ginane nggih napa? Nah, sayuran menika kagungan vitamin, mineral kaliyan khasiat ingkang luwih sae ketimbang tanaman ingkang sampun tuwa. Bilih setunggal tanaman bayam menika khasiate sami kaliyan setunggal bibit wonten microgreen menika. Dados microgreen menika saged ningkataken kebutuhan vitamin kaliyan mineral kagem tubuh. Nah, harapanipun saking konsumsi microgreen menika mangke saged ningkataken imunitas sehingga saged nguataken imun supados mboten gampang kenging penyakit kaliyan Covid menika. Nah, cara pembuatan microgreen menika saged ngagem media ingkang sintesis saking rohul menika utawi mangke saged Bapak Ibu ngagem media saking tanah yang dipun campur dening pupuk kompos. Nah, niki mediane sampun kula basahi banjur benih menika dipun tabur kemawon wonten atasipun media. Ini benih bayam hijau. Nggih, bayam cabut. Terus benih dipun sebar kemawon. Ngaten, nah mangke ingkang sampun sebar ngaten dipun basahi utawi dipun lembabi ngagem air nggih. Iki dipun semprot ngagem air. Niki kebul Bu. Dados wonten pertanian niku wonten budidaya ngagem hidroponik. Nah, hidroponik menika boten ngagem rumah, nanging ngagem dipun kebul menika. Oke, dipun wonten air. Niki pun sampun nggih, sama dengan yang sampun disebar menika banjur dipun basahi ngagem air punika kanthi lembab. Nah, bilih sampun menika mangke dipun tutup wekdalipun setunggal dumugi kalih dinten. Nah, supados saged thukul. Nah, ingkang sampun thukul menika saged dipun jemur kenging sinar matahari. Nah, sakmangke umur 7 hari menika saged dipun tambahi pupuk saged set A nanging dosisipun sedhik kemawon. Mangke ya kula nggih. Itu berarti tanahnya kayak itu. Nggih, Bu. Mungkin mungkin namung dipanen usia 14 hari kemawon sampun saged. Itu pakai plastik ngono. Kagem plastik saged, kagem kertas nggih saged supaya mboten kena sinar mawon, Bu. Diwaris kan amargi saking benih kita saged tukul bilih mboten wonten sinar matahari. Nah, mangke ingkang sampun tukul saged dipun kumpul. Ada yang rusak. Niki sabun